Halo semuanya, kembali lagi di My PHP Tutorial di seri dasar-dasar PHP. Materi hari ini, lanjutan dari dasar yang pertama tutorial sebelumnya, akan melanjutkan materi string, number, dan konstanta. Adapun materinya yaitu string, kemudian string concatenation atau menggabungkan dua string, kemudian number dan operasi-operasi dari number itu, kemudian ada juga konstanta. Kita langsung ke praktikumnya. Nah, balik ke rangkuman sebelumnya, kita pertama harus menginstal PHP, ya, bisa menggunakan SMPP atau Docker, ya. Bagaimana cara keduanya saya kasih di link nanti. Kemudian di sebelumnya kita sudah belajar sintak dasar dan juga menulis komentar dan juga menulis variabel. Ketiganya itu kita akan gunakan pada tutorial saat ini. Di sini saya sudah punya dua file, yaitu yang seperti sebelumnya disampaikan ada harus berseksi PHP. Nah, ini saya punya dasar 2 atau PHP. Kita mulai dengan sintak dasarnya itu tag buka PHP dan tutup PHP. Nah, string apa sih string? Ya, string adalah kumpulan dari karakter-karakter, bilangan, spasi dan lainnya dalam sebuah tanda petik di PHP. Ya. Nah, string yang disebut dengan string itu bisa ini. Ya. Jadi bisa saya 9 Januari. Ya, saya bilang di sini saya bikinkan variabel ya, tanggal misalnya yang sama dengan 9 Januari 2022 ya. Dan diakhiri dengan tanda petik 2 seperti biasa, seperti kemarinnya. Jadi membuat variabel string itu tinggal buatkan nama variabelnya, jadi diawali dengan tanda pagar kemudian nama variabel. Nah, aturannya ada di tutorial sebelumnya. Nah, kemudian ada jumlah gitu ya. Misalnya set ini ya, atau nilainya misalnya 1 pakai ini tanda petik 2 ya, 1 juta. Atau hal seperti ini. Nah, kegiatan ya, belajar PHP ya. Atau nama. Nah, ya, Christian gitu misalnya. Di sini ada sedikit beda menggunakan tanda petik 2. Nah, kapan menggunakan detik 2, kapan menggunakan detik 1 itu sudah dijelaskan juga di tutorial sebelumnya. Kalau di dalamnya ada tanda petik 2 seperti ini. Ya, gitu ya. Maka gunakan tanda petik 1. Kalau dia ada tanda petik 1, gunakan di sini 1 juta rupiah seperti itu. Ya, gunakan tanda petik 2 ya. Nah, kemudian ada sedikit perbedaannya ya. Perbedaannya sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu string concatenation, kapan menggunakan petik 1 dan petik 2. Nah, kita bilang seperti ini ya. Kita bikin variabel pesan. Variabel pesan ini bilang misalnya selamat pagi, kemudian ada namanya. Siapa namanya gitu ya. Menggunakan tanda petik 2, kita bisa tulis langsung di sini variabelnya. Ini ya, saya copy variabel nama ini, saya masukkan ke sini. Ya. Atau bisa menggunakan tanda petik 1. Ya. Tanda petik 1 ya. Selamat datang. Ya, selamat datang. Nah, ini kalau kalian tulis begini, ya, itu tidak mau dia gitu. Kita lihat ya bedanya sekarang. Kita tampilkan ini ke browser. Kita pakai echo pesan gitu ya. Kemudian kita kasih br. Echo pesan 2. Kita lihat bedanya. Biar kita tahu dulu ya. Nah, ini. Selamat pagi Christian, selamat datang. Nama variabelnya. Nah, kalau memakai tanda petik 1 seperti ini, kita pakai seperti ini.
concatenation menggunakan tanda titik, kemudian nama, gitu ya. Tanda petik 2, kemudian langsung di dalamnya variabelnya tanda petik 1 di luar menggunakan tanda titik, gitu ya. Ya, seperti ini. Kalau kita refresh hasilnya ini, nah sama. Selamat datang Christian, selamat datang. Juga ini bisa digunakan untuk melakukan konkatenasi, ya, yang tanda ini, konkatenasi ini yang paling penting, ya. Ini menggunakan dari pesan 1, kemudian kita bisa bilang PR, ya. Kemudian titik lagi pesan 2, gitu ya. Nah, konkatenasi ini yang paling bagus, gitu ya. Yang bagaimana mengkonkat string itu caranya adalah dengan titik ini, gitu ya. Nah, ini bagian dari juga concatenation, tapi yang lebih direkomendasi adalah menggunakan tanda titik ini, gitu ya. Nah, kita lihat ini juga bisa menggunakan PR seperti ini, tanda petik 2 juga boleh, gitu ya. Kita lihat hasilnya sama juga, ya. Ini udah refresh, ya. Kalau kita lihat hasilnya, dia seperti ini. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, itu number. Number apa sih number? Number itu bisa integer, bisa float seperti itu, ya. Nah, contoh numbernya misalnya saya bilang gini, tahun, bikin variabel sama seperti biasa, tahun. Cuma nilainya beda, misalnya 2022 gitu ya. Nah, ini tanpa tanda petik seperti itu ya, atau tanda petik 2. Kemudian misalnya ada totalnya adalah 2,5 seperti misalnya. Kemudian misalnya nilainya adalah -1 gitu ya. Nah, atau bisa bilang harganya 1 juta gitu ya. Nah, jadi bukan seperti ini bikin 1 juta ya. Bikin semuanya tanpa tanda koma atau titik komanya. Nah, perlu diperhatikan untuk koma atau desimal kita menggunakan tanda titik, bukan tanda koma seperti ini ya. Nah, tapi titik, itu 2,5 itu artinya 2,5. Ya, kemudian ada operasi-operasi aritmatika yang bisa digunakan. Dan operasi-operasi aritmatika itu bisa menggunakan penjumlahan. Kemudian misalnya tahun depan. Misalnya adalah tahun sekarang ditambah 1 gitu ya. Kemudian misalnya nilainya misalnya 10 dikurangin total gitu ya, atau pembagian gitu ya, pembagian misalnya harga sama dengan 1000 dibagi 12 gitu ya. Kemudian ada misalnya total misalnya 1000, nah, harga dikali pakai tanda bintang dikali 20 seperti itu. Kemudian ada modulus gitu ya. Modulus atau biasanya dipakai untuk sisa. Modulus itu sisa gitu ya. Misalnya bagaimana melihat ganjil genap ya. Misalnya 10 dimodulus 2 gitu. Ini hasilnya 0 gitu ya. Kalau 0 hasilnya berarti genap ya. Jadi kalau modulus 3 ya, modulus 2 gitu ya, atau ini 2 misalnya 11 modulus 2 ya hasilnya tidak 0 berarti bukan genap gitu ya. Kemudian ada increment itu misalnya bisa bilang jumlah ya, jumlahnya ditambahkan plus gitu ya. Nah, plus artinya bertambah 1 ya. Maaf ya. Bertambah 1 ya, bertambah 1 itu artinya dari yang sebelumnya, misalnya jumlah sama dengan 1, jumlah plus nanti bertambah 1 gitu ya. Saya bilang gini, saya coba echo jumlah, maaf ya, saya kasih PR di sini ya, PR jumlah T2 jumlah. Kita lihat hasilnya ya, awalnya 1 dia akan menjadi 2. Nah, kemudian juga ada decrement. Nah, kita bilang jumlah minus gitu ya. Nah, minus gitu ya. Ini
isi jumlahnya. Kita refresh lagi, dia balik ke 1 seperti itu ya. Nah, di dalam number juga ada beberapa operasi gitu, atau operasi namanya rounding gitu ya. Nah, rounding itu bisa digunakan untuk membulatkan gitu. Misalnya kita punya total sama dengan 1000, 1, 2, 3, 4. Misalnya 1, 4, 5, 6, 7 gitu. Kita round gitu ya. Nah, kita bilang total, kita bisa tampilkan ini dengan menggunakan round atau di rounding nilainya menjadi 2 desimal ya. Kita bilang total, kita round menggunakan fungsi round ya. Round, nah bagaimana apa itu fungsi, nanti kita bisa belajar fungsi gitu ya di PHP. Round total 2 desimal gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya, totalnya 2 desimal gitu ya, dibulatkan ke atas gitu ya. Kemudian juga ada kalau dibulatkan ke atas, kalau dibulatkan ke bawah kita pakai namanya floor gitu ya. Floor 2 ke bawah, itu dibulatkan ke bawah gitu ya. Jumlahnya, sorry ya. Floor itu artinya dibulatkan ke bawah gitu ya. Nah, ini ya. Kalau dibulatkan ke atas gitu ya, itu menggunakan cell gitu ya. Cell namanya ya. Cell gitu ya. Dibulatkan ke atas. Nah, jadi dibulatkan ke atas, komanya ini selalu dibulatkan ke atas, ini selalu dibulatkan ke bawah. Kemudian ada number format. Nah, biar formatnya nanti apa namanya, gampang dibaca number format gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini 1000,280 gitu ya, number format. Ini kita bisa bilang desimalnya ada berapa. Ya, desimalnya ada 2, misalnya desimal separatornya apa? Desimal separatornya kita bisa pakai koma kalau di Indonesia ya. Kemudian thousand separatornya kita bisa pakai titik gitu ya kalau di Indonesia ya. Jadi ini menjadi 100.250,15 gitu ya. Nah, kemudian ada konstanta. Apa sih konstanta? Konstanta adalah sama halnya seperti variabel yang menyimpan sebuah nilai, tapi nilainya tidak bisa dirubah-rubah. Nah, konstanta tidak bisa dilakukan perubahan operasi, misal tambah, jumlah, kali, tidak bisa gitu ya. Nilainya akan tetap gitu, itu nilai awalnya gitu. Bisa dipakai untuk inputan untuk kali bagi, tapi dirubah nilainya hasil kali baginya itu tidak bisa gitu ya. Bagaimana cara membuat konstanta? Membuat konstanta kita bisa menggunakan yang namanya ini ya, menggunakan define nama konstantanya. Biasanya kita pakai nama konstanta huruf besar gitu, huruf besar semua. Misalnya namanya misalnya Christian gitu ya. Nah, kemudian kalian tidak, ini nama ini nggak akan berubah-ubah gitu ya. Kemudian define misalnya jumlah 1. Bagaimana menggunakan konstanta? Menggunakan konstanta bisa langsung seperti ini, nama gitu ya. Nah, kalau nama kalian concat ya, kalau kalian bilang begini echo ya, ini kita pakai ini. Nah, ini ya. Kalau kita pakai ini. Nah, ini ya. Selamat pagi nama. Bisa seperti itu ya. Kalau kalian masukkan di sini nggak bisa ya, harus pakai concatenation seperti ini. Selamat pagi nama. Nama bisa dilakukan operasi menjadi inputan, tapi kalau kalian ganti dia tidak akan bisa nih. Define namanya misalnya test. Ini udah bilang error nih. Nah, error tuh nggak bisa. Nama udah ada gitu, nggak boleh ya. Nah, boleh diganti gitu ya. Kemudian jumlahnya juga bisa gitu ya. Ya, jumlahnya juga bisa dipakai untuk inputan penambahan ya. Misalnya jumlah ya, ini saya bilang
jumlah plus 2. Bisa seperti itu ya. Nah, bisa juga seperti ini ya. Lihat, bisa. Kalau kalian bilang jumlah plus plus, bisa nggak? Tak bisa ya. Karena plus plus itu operasi gitu ya. Tapi kalau kalian bilang begini, jumlah sama dengan jumlah, kemudian jumlah plus plus boleh gitu ya. Karena dia sudah desain ke variabel lain gitu ya. Nah, itulah saya bilang konstanta itu adalah nilai yang tetap tidak boleh dirubah. Operasi seperti plus plus itu tidak bisa gitu ya. Nah, tapi kalau jumlah menjadi inputan dari sebuah operasi aritmatik, kemudian ada operasi lainnya yang tidak mengubah nilainya, itu boleh. Sekian tutorial hari ini. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di tutorial lanjutan dari seri dasar PHP ini.